Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Usia Abusma dari mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Tirta angkatan 2022 Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan kali ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya yang juga merupakan seorang mahasiswa dari jurusan yang sama, yaitu jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan ini perkenalkan, di samping kanan saya Arif Wicaksono, dan di samping kiri saya Maudenda Pemutakhir. Oke, pada video kali ini atau pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu sosial yang akhirnya menjadi sebuah sorotan media, ya, dimana media hari ini sedang ramai diceritakan bahwasanya orang-orang Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini banyak yang melakukan penjarahan kecil. Banyak kasus-kasus di Indonesia mengenai kecelakaan atau musibah yang terjadi, namun sayangnya kecelakaan atau musibah ini dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat. Contohnya kemarin ada berita mengenai mobil yang membawa bahan coran untuk mengecor sebuah jalan dan mengalami kecelakaan. Lalu bahan-bahannya itu diambil dan dimanfaatkan untuk individu oleh masyarakat sekitar. Dijarah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal itu. Oke, mungkin yang pertama mengenai tanggapan dari kedua pembicara ini. Mungkin dari sebelah kanan dulu atau sebelah kiri. Boleh? Silakan. Oke, sebelumnya kita harus bisa melihat dari kedua belah pihak dulu, dari sisi warga dan juga dari sisi orang yang terkena dampaknya, dari yang supir yang membawa truk itu. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat dari sisi orang yang mempunyai bawah dari aspal itu, pastilah dia mengalami berbagai macam kerugian, berbagai macam kerugian, mulai dari kerugian materialnya dan juga kerugian untuk mengancam kerjaannya juga. Dan kalau misalkan dari sisi warganya itu ada tanggapan, kan dalam kasus itu ada wawancara bahwa kejadian itu merupakan puncak dari berbagai macam keresahan yang ada di dalam masyarakat. Karena apa? Karena yang awalnya itu proses pengecoran aspal ini sudah diselenggarakan, sudah dilaksanakan seharusnya beberapa 10 tahun sebelumnya. Namun masih belum dikerjakan sampai dengan sekarang. Dan akhirnya itu menimbulkan keresahan sama warga akhirnya resah, kemudian marah juga kan ya. Akhirnya mereka melakukan tindakan yang berada di luar kendali. Dan ini sepertinya sangat terhubung ya dengan teori individualis yang mana menekankan pada hierarki kebutuhan manusia. Dan dalam hierarki kebutuhan manusia itu pastilah yang paling utama itu adalah kebutuhan dari manusia itu sendiri, kebutuhan dari setiap individualisme itu sendiri. Dan kalau misalkan kita berkaca dalam kasus tersebut, banyak banget kejadian-kejadian yang mengindikasikan bahwa itu merupakan salah satu praktek dari individualisme. Kayak ini kan merupakan teori yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow, selaku tokoh kooperatif, yang menekankan bahwa teori hierarki kebutuhan. Pentingnya memenuhi kebutuhan dasar sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, dan kebutuhan yang terdasar itu adalah kualitasasi hidup. Kalau semua berbeda pandangan mungkin ya. Kalau ada salah satu pemikiran dari Jeremy Bentham. Jadi Jeremy Bentham itu salah satu filsuf dari Inggris, dan dia mungkin semacam hampir sama, tapi dalam proses inti dari pikirannya itu dia lebih menekankan pada pencapaian kepuasan dari setiap semua orang. Jadi semua orang dinilai tentang kepuasan mereka. Sama halnya kayak tadi di kasus penjarahan dari cocoran tadi. Jadi
Beethoven ini mengusulkan bahwa adanya prinsip etika dan juga moral yang ditekankan pada tadi, intinya yaitu pencapaian kepuasan yang nantinya berdampak kepada sebanyak orang. Namun kalau seumpama kita melihat dari secara etika dan juga moral, hal itu sangat disalahkan karena mereka itu melakukan hal yang sangat tidak baik dan juga bisa dibilang egois ya, karena dia hanya mencari kebutuhan dan kepuasan dari dia untuk kehidupan dia sendiri tanpa memikirkan apa yang nantinya berdampak kepada orang lain, katanya si supir truknya tadi. Hal ini juga berpengaruh sama nantinya bakal reaksi dan nanti berpengaruh sama yang namanya tindakan masyarakatnya tadi. Dari masyarakat sisinya nanti bakal melakukan kejahatan dan sisi supirnya cuman hanya melihat mereka menjarah barang-barang di dalam truknya gitu. Ada beberapa sisi yang nanti kita lebih mengedepankan moral dan juga etika. Hal itu juga dihubungkan dengan bagaimana sifat egoisme dari masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kalau menurut saya egoisme dari masyarakat Indonesia itu masih terlalu tinggi. Sama halnya kayak kita ngelakuin satu hal yang dimana yang nggak cocok sama kehidupan kita itu, pasti kita menganggap itu salah, dan hal itu juga berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin sedikitnya menanggapi tentang masalah sosial kali ini, kalau saya sih lebih ke dasarnya, yaitu seorang manusia sebagai seorang individu, dimana seperti yang saya mengutip dari suatu tokoh pemikir yaitu Sigmund Freud, dimana sebetulnya seorang individualis manusia ini terbagi menjadi 3 komponen. Ada yang namanya id atau biasa disebutnya sebagai hawa nafsu, dimana id ini merupakan suatu anugerah yang diturunkan dan didapatkan oleh manusia semenjak manusia itu lahir. Contohnya apa? Contohnya nafsu akan seks, nafsu akan makan dan lain sebagainya yang bersifat pemenuhan hasratnya lah, kepuasan tanpa mempertimbangkan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu ada yang kedua yaitu ada super ego, di mana sebetulnya super ego ini merupakan kontradiksi daripada id ini. Super ego itu merupakan suatu psikologi yang datangnya dari luar, kayak misalkan peraturan-peraturan. Jadi super ego ini kalau tadi ingin didapatkan oleh manusia semenjak manusia lahir, sifatnya alamiah. Sedangkan super ego ini didapatkan dari orang-orang sekitarnya. Apa contohnya? Kayak peraturan. Misalkan waktu kecil kita mungkin pernah dilarang-larang ya, atau dibatasi lah untuk gerakan. Sedangkan kan kita waktu kecil mempunyai nafsu yang besar, gitu. Namun hal ini seringnya dibatasi oleh lingkungan sekitar kita, terutama ada norma yang ada di masyarakat di situ. Betul. Ya, itu salah satunya yang super ego. Dan satu lagi ego. Ego ini ibaratnya penunggang seorang orang muda. Kita analogikan ego dan super ego ini sebagai lintasan pacu kuda, dimana agaknya ini merupakan sebuah kudanya yang bisa sewaktu-waktu tiba-tiba liar lah gitu. Ego kontrol gitu, nggak kontrol. Super ego ini merupakan jalurnya, dimana di situ bakal ada pembatasan, kalau di situ bakal ada rintangan, halangan dan sebagainya. Nah, ego ini merupakan penunggang kudanya, dimana suatu keputusan atau suatu tindakan manusia itu tergantung egonya. Jadi yang saya rasa ketika melihat kejadian ini, ketika melihat secara individualis, pandangan individualis satu manusia itu ada yang salah dari ego ini. Namun ketika kita melihat bahwasanya masyarakat di sekitar situ pun secara menyeluruh malah menormalkan hal itu,
berarti ada suatu permasalahan dalam super egonya di masing-masing individu dalam sebuah masyarakat itu. Karena udah lingkupnya semua. Ya, karena lingkupnya udah menyeluruh dan general. Mungkin kita bisa dikatakan sifat manusia yang tadi mengenai manusia yang egois. Namun kita juga bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar situ pun tidak menyalahkan, maksudnya tidak memfonis, tidak menghukum hal-hal yang kita anggap salah itu. Dalam artian berarti masyarakat segitu normanya bukan kita mendiskriminasikan, tapi melihat realitas adanya kurang kurang Ada keterkaitan kekuasaan mungkin. ada kurang ini sih, maksudnya batasan norma kita dengan batasan norma yang ada Kayak sebagai barrier. nah ya, jadi kayak beda lah akhirnya, karena media umum hari ini menganggap itu hal yang salah, sedangkan di kelompok itu merupakan hal yang Benar. dan juga hal yang lumrah gitu kurang lebihnya mengenai pandangan atau pendapat tentang hal itu. Ya, tadi udah dijabarkan sebetulnya beberapa teori dari tokoh atau sebuah pemikiran yang akhirnya menjadi landasan dari permasalahan ini Mengenai individualisme dan juga studi kasus tadi. kasus dan juga dari tokoh Pemikiran berbagai macam tokoh. Dan Salah satu jadi Betam, terus habis itu Abraham. Nah sekarang yang saya tanyakan akhirnya sikap kita gitu mengenai permasalahan isu atau yang terjadi di hari ini, mengenai contohnya tadi kasus yang kita udah bahas tadi sebelumnya, itu bagaimana menurut teman-teman menanggapi kasus ini? Oke, izin juga lagi ya untuk mengutip salah satu. Jadi ada juga pandangan dari si Jeremy Bentham ini mengenai hal tersebut. Contohnya, Jeremy Bentham ini mendefinisikan suatu labelitas pelanggaran yang nantinya bakal dipengaruhi sama suatu kelompok masyarakat. Jadi labelitas pelanggaran ini atau pelanggaran ini itu ditentukan atau dihasilkan oleh keputusan dari suatu masyarakat di sekitar itu. Sama halnya kayak tadi yang di awal tentang pemikiran bahwa baik buruknya cara mereka mengambil barang jarahan terhadap coran tadi itu udah disetujui oleh semua masyarakat itu, karena mereka masyarakat di situ udah ibaratnya kayak menyetujui gitu adanya dari pemikiran bahwa mereka itu benar gitu dengan melakukan hal itu, melakukan penjarahan itu. Hal ini juga disepakati oleh pemikiran dari Bentham, dan hal ini juga nantinya bakal berdampak kepada yang namanya ego dan juga emosi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Gitu. Kalau gitu yang ini, Kalau misalkan kita bisa lihat ya, beberapa hal-hal yang bersifat spesifik gitu. Kalau misalkan manusia itu pasti akan selalu berusaha untuk mencapai kebutuhan hidupnya masing-masing. Dan itu merupakan sifat alam manusia sebagai seorang makhluk sosial, dan itu juga sebagai makhluk individualis dengan berbagai macam hal-hal yang tadi disebutkan. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu memang memiliki kebebasan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dulu, dan karena dia memenuhi secara fisik. ya karena memenuhi secara fisik, dan juga apa yang sebelumnya kita anggap itu kurang baik menjadi hal baik dikarenakan banyak orang mengikuti atau melakukan pemahaman yang sama terhadap suatu persoalan tersebut. Dan kalau misalkan berkaca dengan teori individualis, bahwa manusia itu akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, kalau dari saya sedikit ya, akhirnya menjadi sebuah introspeksi bersama mengenai kasus ini, di mana seharusnya peran sebuah sistem dalam artian di sebuah sistem ada sebuah kejanggalan yang akhirnya menjadi sebuah hal yang lumrah, sedangkan ketika kita berbicara secara sistem secara keseluruhan, ternyata hal itu merupakan hal yang tidak dibenarkan. Namun balik lagi ketika kita berbicara soal individu
kesatuan manusia, agaknya perlu ada batasan, betul. Jangan mengikuti hawa nafsu dan ikutin begitu besar itu. Seharusnya akhirnya kita introspeksi juga bahwasanya pengendalian ego itu perlu diperlukan, dan juga masalah peraturan yang nantinya bakal menjadi pembatasan juga perlu di, dan nantinya bakal merugikan banyak orang juga nanti. karena ya itu udah menjadi sebuah permasalahan di Sumatera kali ini mengenai SDM Indonesia, SDM masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi sebuah pertanyaan akhirnya kan, apakah penjarahan ini merupakan hal yang lumrah atau tidak gitu? Atau ini merupakan hal-hal yang diwariskan, Atau ini merupakan hal yang diwariskan sifatnya konservatif dan menjaga nilai-nilai itu, yang menjadi pertanyaan dan harus diugat bersama akhirnya, apakah kita harus menjaga nilai ini atau tidak? Mungkin itu sih. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Ya, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan semoga apa yang kita sampaikan sedikitnya perbincangan-perbincangan mengenai masalah isu sosial ini bisa menemukan solusinya nantinya. Semoga perbincangan ini juga menjadi salah satu solusi, sedikitnya menjadi solusi atau menjadi jembatan lah untuk masyarakat Yang nantinya bakal lebih bijaksana dan buat introspeksi kita semua untuk menghadapi suatu persoalan dan permasalahan yang ketika terjadi itu secara mendadak, bagaimana kita harus menyikapinya dengan hal tersebut. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.